Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus sebagai Ketua BPH UMJ, Dirjen Dikti, Kepala L2 Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang dalam hal ini dihadiri oleh Prof. Ahmad Zainuri. Sampai lupa ini. Ketua Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, anggota BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, para Wakil Rektor periode 2001-2025, Ketua dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Wakil Dekan di lingkungan UMJ, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ, guru besar tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Republik Indonesia, Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Prof. Usman Hatip-Warsah, terima kasih Prof. Beserta seluruh jajaran dari Lampetikes yang hadir, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia, Prof. Agus, yang sekaligus sebagai Wakil Rektor di Universitas Indonesia, Ketua Kolegium Keperawatan Republik Indonesia, Prof. Nur Salam, sekaligus Ketua Senat Universitas Airlangga, seluruh rektor, ketua stikes, anggota AIPNI seluruh Indonesia, ketua LPU Kanakes, ketua EPKIN, kepala badan lembaga, direktur biro, UPT, Kabak, Kasubag, seluruh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan para undangan, keluarga, dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat, hidayah, dan taufiknya pada hari yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul dalam suasana ilmiah dan hikmat untuk menyaksikan dan mengikuti orasi ilmiah pengukuhan guru besar saya di bidang kepakaran manajemen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, teladan kepemimpinan paripurna, kolaborasi umat dan spiritualitas transformatif sepanjang zaman yang menghidupkan peradaban. Izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Integrasi Kepemimpinan, Kolaborasi, Spiritualitas, dan Manajemen Mutu Keperawatan sebagai fondasi transformasi menuju pelayanan kesehatan rahmatan lil alamin, yang merupakan kristalisasi dari perjalanan panjang keilmuan, pengabdian, dan perenungan saya, berangkat dari kegelisahan akademik atas realitas bahwa kemajuan teknologi dan sistem manajemen belum selalu berbanding lurus dengan mutu pelayanan. Mutu dalam pengertian terdalamnya tidak hanya diukur oleh kepatuhan terhadap standar, tetapi oleh kehadiran nilai, empati, dan tanggung jawab moral dalam setiap tindakan pelayanan. Kepemimpinan bukan sebagai struktur kekuasaan, melainkan sebagai amanah etik. Kolaborasi bukan sekedar mekanisme kerja tim, tetapi sebagai perjumpaan kesadaran antar profesi. Dan spiritualitas bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai sumber orientasi makna yang menuntut ilmu agar tetap berjalan pada kehidupan, dan integrasi ketiganya menjadi fondasi penting dalam membangun manajemen mutu keperawatan yang efektif, efisien, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebagai refleksi, ilmu sebagai jalan ketinggian derajat makna guru besar dan adalah amanah, bukan kemuliaan diri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Derajat yang diangkat Allah bukan untuk dibanggakan, melainkan dipertanggungjawabkan.
Jabatan guru besar adalah amanah keilmuan, bukan tujuan akhir hidup saya. Ilmu yang membawa kesadaran ketuhanan di mana ilmu melahirkan ketundukan. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ilmu sejati tidak melahirkan kesombongan, tetapi kekhusukan dan kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu, semakin dalam kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya awali dengan doa, ya Allah jadikanlah ilmu ini ilmu yang bermanfaat, amal ini amal yang Engkau terima, dan jabatan ini sebagai jalan pengabdian, bukan jalan kesombongan. Angkatlah derajat kami bukan untuk kami, tetapi untuk kemuliaan agamamu dan kemaslahatan umat. Hadirin yang saya muliakan, pengukuhan guru besar bukanlah sekedar puncak karir akademik, melainkan amanah peradaban. Ia menandai fase perjalanan keilmuan di mana ilmu tidak lagi hanya diproduksi, tetapi ditransformasikan untuk kemaslahatan umat manusia. Semua adalah berkat doa yang tulus dari kedua orang tua saya, terutama ibu saya dan ayah saya, istri dan anak-anak saya, rektor dan wakil rektor, serta seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Guru besar dipanggil bukan hanya untuk menjadi pemilik pengetahuan, tetapi penjaga nilai, penuntun moral, dan arsitek masa depan keilmuan. Dalam konteks inilah tema orasi ilmiah hari ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan kristalisasi dari perenungan panjang, pengalaman empiris dan perjalanan riset yang konsisten dalam menjawab tantangan dunia kesehatan modern, sebuah dunia yang kerap terjebak pada logika efisiensi, proseduralisme, teknokrasi, namun sering kehilangan jiwa kemanusiaannya. Disinilah saya meyakini mutu keperawatan tidak cukup dibangun oleh prosedur, tetapi harus ditopang oleh karakter organisasi kepemimpinan yang bernilai, kolaborasi yang otentik, dan spiritualitas yang membumi. Hadirin yang berbahagia, kepemimpinan tanpa nilai akan melahirkan kekuasaan yang kering. Kolaborasi tanpa etika akan melahirkan kepentingan yang rapuh. Spiritualitas tanpa manajemen akan berhenti pada romantisme moral. Karena itu integrasi ketiganya, kepemimpinan visioner, kolaborasi yang autentik, dan spiritualitas yang membumi menjadi fondasi penting dalam membangun manajemen mutu keperawatan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga luhur secara etik dan transenden secara makna. Keperawatan dalam pandangan ini bukan semata profesi klinis, melainkan praktek kemanusiaan. Ia hadir di ruang-ruang paling sunyi dari penderitaan manusia, di titik-titik rapuh antara harapan dan keputusasaan. Maka mutu pelayanan keperawatan tidak cukup diukur dengan indikator angka, tetapi juga kehadiran nilai, ketulusan pelayanan, dan niat pengabdian. Konsep rahmatan lil alamin ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menjadi rahmat bagi semua tanpa sekat, tanpa diskriminasi, dan tanpa kehilangan orientasi ilahiyah. Inilah paradigma pelayanan kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi memuliakan martabat manusia. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan akademik dan riset saya bermula pada pertanyaan mendasar. Mengapa mutu pelayanan kesehatan sering gagal bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena rapuhnya kepemimpinan dan kolaborasi. Selama lebih dari 2 dekade publikasi dan penelitian saya baik di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi, secara konsisten mengkaji 4 tema besar. Yang pertama adalah kepemimpinan keperawatan, yang kedua adalah mutu dan keselamatan pasien, yang ketiga interprofesional kolaborasi, yang keempat adalah kompetensi dan spiritualitas perawat. Secara epistemologis, ini menunjukkan mutu pelayanan bukan semata hasil keahlian teknis, melainkan buah dari kepemimpinan yang bernilai. Hadirin yang saya muliakan, keperawatan sebagai profesi memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan. Perawat bukan hanya tindakan klinis, tetapi juga penjaga nilai kemanusiaan, penghubung antar profesi, dan pengawal mutu pelayanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menjadi landasan filosofis bahwa seluruh praktek pelayanan termasuk kesehatan dan keperawatan harus berorientasi pada rahmat, kemaslahatan dan keadilan universal. Hari ini saya berdiri bukan sekedar sebagai individu mencapai jabatan akademik tertinggi, melainkan sebagai penjaga amanah ilmu, sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala, "Idza aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan memikulnya. Bagi saya, ilmu keperawatan dan kepemimpinan bukan sekedar disiplin teknis, melainkan ikhtiar peradaban, ikhtiar untuk menjaga martabat manusia dalam situasi yang paling rapuh. Sakit, ketergantungan, saya ulangi lagi. Bagi saya, ilmu keperawatan dan kepemimpinan bukan sekedar disiplin teknis, melainkan ikhtiar peradaban. Ikhtiar untuk menjaga martabat manusia dalam situasi yang paling rapuh, sakit, ketergantungan, dan keterbatasan. Filosofi pelayanan keperawatan bukan sekedar praktek klinis, melainkan sebuah komitmen eksistensial terhadap nilai kemanusiaan. Dalam setiap luka yang dibersihkan, dalam setiap tangan yang digenggam, dan dalam setiap tangis pasien yang diredakan, terselip nilai-nilai spiritualitas, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pelayanan keperawatan hadir saat manusia berada pada titik paling rentan, sakit, lemah, tak berdaya, hingga menjelang ajal. Maka dari itu profesi ini harus dipahami sebagai bentuk pelayanan yang mendalam terhadap nilai kehidupan, bukan sekedar alat teknis dalam sistem pelayanan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, WHO menegaskan bahwa keberlanjutan mutu kesehatan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, kolaborasi tim kesehatan, dan penguatan nilai profesional perawat sebagai tulang punggung sistem pelayanan. Perawat menyumbang lebih dari 50% tenaga kesehatan dunia dan memiliki intensitas kontak tertinggi dengan pasien, sehingga berperan langsung dalam mutu dan keselamatan pelayanan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan mutu pelayanan termasuk nursing care, insiden keselamatan pasien, dan penurunan kepuasan lebih banyak dipicu lemahnya kepemimpinan dan buruknya kolaborasi dibandingkan dengan kurangnya kompetensi klinis semata. Di sisi lain, dimensi spiritualitas masih sering diposisikan sebagai aspek periferal dalam manajemen pelayanan kesehatan modern. Padahal penelitian di berbagai konteks budaya menunjukkan bahwa spiritualitas berhubungan positif dengan empati perawat, kepuasan pasien, ketahanan moral, serta penurunan burnout. Spiritualitas bukan antitesis profesionalisme, melainkan fondasi etika dan makna dalam praktek pelayanan. Dalam perjalanan riset saya, spiritualitas diposisikan sebagai variabel substansif yang mempengaruhi perilaku organisasi, kepemimpinan, dan mutu pelayanan keperawatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai spiritual dalam budaya organisasi berkontribusi terhadap peningkatan sikap empatik, tanggung jawab moral, dan kualitas yang berorientasi kepada kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, manajemen mutu keperawatan berakar pada pendekatan quality assurance dan quality improvement yang menitik beratkan pada standar prosedur dan luaran pelayanan. Model klasik Donna Bedian menempatkan mutu sebagai hubungan antar struktur, proses, dan outcome pelayanan kesehatan yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam pengukuran mutu keperawatan. Namun berbagai kajian mutakhir menegaskan bahwa pendekatan prosedural semata tidak cukup menjamin mutu pelayanan. Akreditasi, audit, dan indikator kinerja seringkali gagal meningkatkan pengalaman pasien dan keselamatan layanan apabila tidak didukung oleh faktor perilaku organisasi
dan kepemimpinan yang bermakna. Kepemimpinan keperawatan awalnya berkembang dalam kerangka birokratis dan hierarkis sejalan dengan struktur organisasi rumah sakit. Namun kompleksitas pelayanan kesehatan modern menuntut pergeseran menuju kepemimpinan yang lebih adaptif, relasional, dan berbasis nilai. Kolaborasi interprofesional didefinisikan sebagai proses kerjasama antar profesi kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan pasien. WHO menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kompetensi inti tenaga kesehatan abad 21. Hasil riset saya memperlihatkan bahwa lemahnya kolaborasi interprofesional berhubungan dengan rendahnya mutu keperawatan dan meningkatkan beban kerja psikologis perawat. Sedangkan kolaborasi yang efektif memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien. Spiritualitas dalam keperawatan dipahami sebagai dimensi yang berkaitan dengan makna hidup, tujuan dan hubungan manusia dengan yang transenden, yang bersifat inklusif dan tidak terbatas pada praktek ritual keagamaan. Secara teoritik, kepemimpinan, kolaborasi, dan spiritualitas merupakan konstruksi yang saling berinteraksi dalam membentuk budaya mutu organisasi kesehatan. Kepemimpinan berfungsi sebagai pengarah visi, kolaborasi sebagai mekanisme operasional, dan spiritualitas sebagai fondasi nilai. Konsep rahmatan lil alamin memposisikan pelayanan kesehatan sebagai manifestasi rahmat universal yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Paradigma ini menuntut integrasi antara ilmu, etika, dan spiritualitas dalam praktek keperawatan menuju manajemen pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya dalam berbagai literatur keperawatan, manajemen keperawatan ditandai oleh 4 hal. Yang pertama adalah shared decision making, mutual respect interprofesi, distributed leadership, psychological safety dalam tim, dan fokus pada mutu keselamatan pasien. Berbagai riset empiris termasuk yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, keselamatan pasien, kinerja perawat, dan serta kualitas interprofessional collaboration. Namun, kepemimpinan kolaboratif tidak berakar pada nilai, beresiko menjadi pragmatis, transaksional, bahkan kehilangan dimensi etik dan spiritual. Dalam praktek global, WHO dan Institute of Medicine menyebutkan bahwa lebih dari 60% kegagalan mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kegagalan sistem dan kepemimpinan, bukan kesalahan individu. Penelitian saya memperkuat temuan ini. Hasil analisis empiris menunjukkan kolaborasi interprofesional, kepuasan kerja, kualitas dokumentasi memperlihatkan sesuatu yang paradok. Kepemimpinan yang kuat secara struktural tidak selalu menghasilkan mutu yang tinggi bila tidak disertai nilai etik dan spiritualitas. Hadirin yang berbahagia, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam manajemen mutu. Dalam penelitian saya, yaitu membandingkan antara kinerja perawat di rumah sakit militer dan non-militer di Jakarta. Saat itu, rumah sakit yang kami pilih adalah RSPAD, RSAL, dan rumah sakit Cipto, dan rumah sakit Islam. Menghasilkan bahwa bukti empiris sebagai berikut. Hasil penelitian tentang penerapan fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan upaya kerja praktisi keperawatan di rumah sakit militer dan non-militer menunjukkan hasil yang signifikan terhadap nilai-nilai kepemimpinan dan spiritualitas. Hasil penelitian saya menunjukkan kepemimpinan transformasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perawat pelaksana. Kemudian penelitian saya yang lain tentang hubungan kepemimpinan dengan mutu layanan keperawatan melalui intervensi metode orientasi menunjukkan pendekatan kepemimpinan manajerial memperbaiki kualitas pelayanan keperawatan, dan tentang faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan indikator mutu keperawatan menunjukkan bahwa kompetensi perawat dipengaruhi oleh kepemimpinan organisasi keperawatan dan memiliki hubungan signifikan dengan mutu layanan keperawatan. Hasil penelitian saya ini secara konsisten menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan manajer memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja
keselamatan pasien, kepuasan dan mutu layanan. Berikut adalah ringkasan tahapan-tahapan penelitian saya. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, transformasi mutu tidak akan berkelanjutan tanpa pendidikan kesehatan yang bermutu. Pendidikan keperawatan di era interprofesional harus melampaui transfer ilmu, membentuk karakter kepemimpinan kolaboratif. Pendidikan keperawatan harus melahirkan lulusan yang kompeten. Oleh karena itu, kami telah melakukan pemodelan dan penelitian terkait integrasi kepemimpinan kolaborasi dan spiritual dengan temuan empiris berdasarkan perjalanan riset saya. Kepemimpinan keperawatan menghasilkan 4 hal: kepemimpinan transformasional dan kolaboratif, meningkatkan kualitas, spiritualitas kerja memperkuat integritas, dan kolaborasi interpersonal menurunkan kejadian keselamatan pasien. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, pada intinya dalam kesempatan ini kami telah menawarkan konsep, karena ini waktu juga dibatasi, jadi saya langsung saja fokus kepada model yang original yang kita tawarkan dalam temuan penelitian saya. Yang pertama, bahwa IKKS atau model integrasi kepemimpinan kolaborasi dan spiritual hadir untuk mengatasi problem mutu yang selama ini terfragmentasi. Mutu dipaksa naik lewat kepatuhan, tetapi budaya tidak ikut berubah. Kepemimpinan dilatih, tetapi kolaborasi tidak dibangun. Spiritualitas diajarkan, tetapi tidak dioperasionalkan ke indikator dan proses. IKKS menawarkan kebaruan yang tinggi, yaitu yang pertama. Kebaruan pertama menempatkan spiritualitas sebagai variabel penguat sistem mutu, bukan ornamen. Kebaruan kedua menyajikan rantai mekanisme yang bisa diuji, value, behavior, proses, outcome. Dan ketiga adalah menyediakan paket implementasi, dashboard, indikator, dan kompatibel untuk rumah sakit dan klinik dan pendidikan di seluruh Indonesia. Ini adalah model IKKS yang kami bangun, terdiri dari kepemimpinan, keperawatan, interprofesional, dan spiritualitas rahmatan lil alamin. Di dalamnya ada program strategis, indikator mutu kunci, dan alat ukur yang bisa diimplementasikan dan dilaksanakan. Model konseptual IKKS untuk rumah sakit dan pendidikan, bahwa narasi model integrasi kepemimpinan kolaborasi dan spiritualitas membentuk ekosistem mutu keperawatan yang bekerja pada 3 lapisan. Pertama adalah lapisan nilai, value spiritualitas, ada makna kerja, keikhlasan, lapisan perilaku, lapisan dan dampak. Baik, ini karena sudah dibatasi, demikian Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan dari orasi ilmiah saya, orasi ilmiah ini saya tutup dengan keyakinan bahwa masa depan keperawatan Indonesia bergantung pada kemampuan kita mengintegrasikan ilmu, nilai, dan pengabdian. Kepemimpinan yang berintegritas, kolaborasi yang tulus, dan spiritualitas yang hidup akan melahirkan pelayanan keperawatan yang profesional dan mencerahkan. Semoga keperawatan Indonesia dapat terus berkontribusi sebagai rahmat bagi seluruh alam, sejalan dengan visi Islam dan cita-cita kemanusiaan universal. Bapak Ibu yang saya hormati, pengangkatan guru besar saya adalah anugerah sekaligus amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mengetahui sebelum segala pengetahuan diciptakan. Oleh karena itu izinkan saya menundukkan hati dan menyampaikan terima kasih pertama kepada sumber kehidupan dan keteguhan saya, ibu saya tercinta, Ibu Musning. Ibu adalah sekolah pertama saya, doa yang tak pernah putus dan cahaya yang menerangi jalan panjang pencarian ilmu saya. Tidak ada keindahan semesta yang mampu menggantikan kelembutan hati ibu.
Dan tidak ada kekuatan dunia menandingi keteguhan tekad ibu dalam mendidik dan membesarkan saya. Dari ibu saya belajar tentang makna memberi terbaik dalam cinta, dalam kerja, dalam prestasi, dalam sedekah, tanpa pernah menghitung lelah. Semoga capaian ini dapat menjadi persembahan terbaik atas doa, kasih sayang, dan ikhtiar yang tak bernanti. Dan untuk almarhumah kakak saya Khairunisa, seluruh putra-putri, ibu dan bapak sekalian. Almarhum bapak saya, Kasmijan, walaupun cuma sebentar kita bertemu di dunia, tapi saya yakin ayah telah mewariskan sesuatu yang abadi, semangat menuntut ilmu, keteguhan prinsip, keberanian menghadapi hidup dan daya juang untuk tidak pernah menyerah. Dengan penuh rasa syukur, penghormatan dan cinta yang mendalam, saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada istri saya tercinta, Ibu Bidan Siti Komaria. Sahabat hidup, penopang jiwa dan penjaga keseimbangan langkah saya. Dalam senyap menguatkan, dalam letih menenangkan. Dalam perjalanan akademik yang penuh tuntutan, memilih untuk berdiri setia. Mengikhlaskan waktu, tenaga, dan doa tanpa pernah meminta balasan. Kesabaran, ketulusan, dan kebesaran hatimu adalah fondasi yang kokoh bagi setiap capaian yang hari ini saya raih. Gelar guru besar ini pada hakikatnya adalah buah dari kebersamaan, pengorbanan, dan cinta yang engkau rawat dengan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap pengorbananmu dengan keberkahan hidup, ketentraman hati, dan kemuliaan. Kepada anak-anakku tercinta, menjadi doa berjalan dan alasan terkuat saya untuk terus belajar dan memberi. Izinkan saya menyampaikan rasa bangga kepada anak saya, Adi Bintang Pradana, Dia Ayu Safira, Adi Satria Pangestu. Anak-anakku, jika hari ini ayah berdiri di mimbar akademik ini, sesungguhnya kalian adalah bagian dari doa dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah ayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian generasi yang lebih baik daripada ayah dan mama. Generasi yang memadukan ilmu, iman, dan amal, serta mampu memanfaatkan seluas-luasnya untuk kehidupan. Kepada Ketua Badan Harian UMJ, walaupun tidak hadir karena hari ini beliau dipanggil oleh Presiden sebagai Menteri, tetap kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada anggota PBH yang hadir, ini Bapak Ateng, Pak Rektor, dan seluruh jajaran, Wakil Rektor, jajaran Wakil Rektor yang lama, Ibu Prof. Mutmainah dan Ibu Fatma Kartika, Pak Septa, dan selanjutnya saya menyampaikan doa dan harapan terbaik para Wakil Rektor untuk yang hari ini. Hadir di sini Ketua Senat, Ketua Lampetikes, terima kasih Ketua AIPNI, Ketua Senat Unair, sekaligus Ketua Kolegium, para Rektor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Kepala LPUK, anggota, hadir di sini ada Prof. Eli. Prof. Eli ini adalah pembimbing saya sekaligus mentor saya di Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia. Hadir juga promotor saya, Prof. Akhiriani, beliau adalah promotor saya sekaligus mentor saya di Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pak Arif Fadilah, Ketua PPNI yang hadir, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tim SDI, dan yang paling utama adalah tim yang mendukung saya untuk publikasi. Ini ada Ibu Dea Natasha, ada Ibu Idiatul Hasanah, dan ada Prof. Nur Salam, Prof. Ferry Effendi, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kemurahan pada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dan mohon maaf kalau ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.